then put up on the side. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Nasudiva dengan NIM 2303915. Dan perkenalkan, nama saya Urfiwa Nursifa dengan NIM 2311401. Jadi tujuan kita membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pendidikan keluarga kita. Nah, di sini kita akan membahas nih teman-teman bagaimana sih cara mengelola keuangan itu. Nah, itu permasalahannya. Itu kan keuangan tuh akhir-akhir ini sering menjadi masalah serius ya teman-teman. Contohnya perceraian, pencurian, pinjol, bahkan sampai pembunuhan ya teman-teman. Banyak yang dipicu oleh keadaan ekonomi kita sendiri. Nah, benar banget ya teman-teman, kita sering lihat nih di TV banyak banget pembunuhan. Nah, itu tuh di latar belakangi oleh masalah ekonomi. Nah, sekarang di video kali ini kita berdua akan membicarakan sesuatu yang penting nih, teman-teman, yaitu tentang keuangan. Sudah saatnya ya teman-teman, kita sekarang sebagai mahasiswa sudah bisa memikirkan dan memperhatikan gitu tentang cara kita mengelola keuangan. Apalagi kita sekarang maba ya teman-teman, banyak sekali pengeluaran yang harus kita keluarkan. Oke, sekarang kita mau membagikan tips-tips kepada kalian semua ya teman-teman tentang mengatur keuangan kehidupan sehari-hari. Kita juga masih belajar ya teman-teman nerapin tips ini. Apa aja nih tipsnya, Pril? Nah, yang pertama teman-teman ada anggaran keuangan. Nah, apa sih anggaran keuangan itu teman-teman? Jadi anggaran keuangan itu adalah rencana keuangan tahunan atau bulanan teman-teman. Nah, di sini tuh ada kebutuhan pokok sama keinginan pribadi kita teman-teman. Jadi kita tuh harus punya rencana nih untuk kebutuhan pokok kita kayak makan, untuk sabun, sampo, pokoknya untuk kebutuhan pokok kita, kebutuhan pribadi kita. Nah, itu kita harus punya rencana ya teman-teman. Kedua itu ada keinginan pribadi. Nah, keinginan pribadi itu seperti main, jajan gitu teman-teman. Nah, itu juga teman-teman harus punya rencana ya supaya kita tuh nggak boros gitu. Lalu yang kedua ada apa nih? Yang kedua itu adalah menabung rutin. Jadi kita setiap hari itu harus menabung walaupun kita sedikit. Biar kita bisa tuh kalau dalam keadaan darurat itu tuh kita bisa memakai uang itu dulu. Karena itu adalah contoh dari menabung rutin. Yang ketiga apa tuh ya April? Yang ketiga ada prioritas pengeluaran teman-teman. Nah, di prioritas pengeluaran ini teman-teman harus memprioritaskan apa aja sih yang penting untuk dibeli dan yang gak penting gitu. Jadi teman-teman itu harus mendahulukan kebutuhan yang penting dulu gitu. Misalkan teman-teman butuh ini, nah teman-teman harus mendahulukan untuk membeli kebutuhan itu dibandingkan yang lain gitu. Nah, yang keempat ada apa nih Teh Suka? Nah, yang keempat itu adalah menghindari hutang sebisa mungkin. Kita menghindari hutang, dan itu juga perbuatan dosa kalau misalnya kita tidak membayarnya gitu. Kasihan juga ya teman-teman untuk yang dihutang gitu ya. Nah, pokoknya kita menghindari kredit itu sebisa mungkin, kita menghindari kredit ya teman-teman. Sebisa mungkin kita juga membayar harus cash, kayak kita membayar barang-barang tuh harus cash gitu ya. Nah ya teman-teman, nah sekarang kan ada ya teman-teman Shopee Pay Later. Nah, kayak beli sekarang bayarnya nanti. Nah, itu juga bisa membebankan teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh kayak punya hutang kan setiap bulan, teman-teman harus mikirin gimana sih caranya bayar hutang. Nah, itu sebisa mungkin dihindari gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bergaya sesuai kemampuan aja gitu. Jadi tidak usah memaksakan gitu teman-teman. Oke, tapi yang selanjutnya apa nih yang kelima? Selanjutnya itu yang kelima ada investasi ya teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa juga bisa nih teman-teman melakukan investasi. Tapi kita sebelum melakukan investasi kita harus mengerti dulu apa itu investasi gitu. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman. Nah, mungkin kalau contoh investasi yang gampang-gampang itu kita bisa beli emas gitu ya. Kalau emas kan teman-teman misalkan kita beli hari ini tuh harganya berapa. Nah, bisa jadi di kemudian hari emas itu kan harganya bisa naik ya teman-teman. Nah, itu bisa jadi investasi kita gitu. Contoh yang lainnya itu ada asuransi sama deposito. Tapi ingat ya teman-teman, investasi itu kita harus paham dulu seperti apa dan bagaimana. Jadi jangan asal gitu. Ini juga
bisa yang buat orang yang bekerja juga ya, seperti Berimas kan itu kita juga butuh duit ya, butuh uang gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman tips dari kita ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah.